Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini kita akan bikin banana bread ala Starbucks. Teksturnya lembut, moist, manisnya pas, rasa pisangnya berasa, aromanya wangi, dan nanti kita bikin cuma pakai 3 butir telur aja untuk ukuran loyang 20 cm. Cukup ekonomis dan cara bikinnya juga gampang. Dan sebelum ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan resep terbaru dari Umi. Langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama kita siapin wadah atau bowl. Tambahkan 170 gram butter atau teman-teman bisa ganti pakai margarin. Tapi kalau pengen aromanya lebih wangi, sebaiknya pakai butter aja. Mixer butter dengan kecepatan sedang selama kurang lebih 1 menit. Untuk butter sebaiknya gunakan dalam kondisi dingin. Selanjutnya tambahkan 200 gram gula pasir. Sebaiknya gunakan gula pasir yang butirannya halus dan kecil-kecil. Selanjutnya tambahkan 45 gram palm sugar atau bisa diganti dengan brown sugar. Kita mixer dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 3-5 menit atau sampai berwarna putih, pucat, dan mengembang. Nah, kalau warnanya udah mulai putih, pucat, dan udah mulai sedikit mengembang, selanjutnya tambahkan 3 butir telur utuh. Tambahkan telur satu persatu sambil dimixer dengan kecepatan rendah aja. Di sini kita mixer hanya sampai telurnya tercampur rata aja, jadi jangan over mix. Telurnya udah mulai tercampur, selanjutnya tambahkan dengan 170 gram sour cream. Sour cream ini merupakan krim asam yang teksturnya kental, berwarna putih, dan ini yang akan bikin banana bread kita jadi super lembut dan moist. Tapi kalau masih susah carinya, teman-teman bisa ganti pakai plain yogurt. Tambahkan 1 sendok teh perisa vanila supaya aromanya lebih wangi. Kemudian mixer dengan kecepatan rendah hanya sampai tercampur rata aja, jangan over mix. Untuk bahan keringnya kita campur jadi satu terlebih dahulu. Di sini ada 320 gram tepung terigu protein sedang, 1,5 sendok teh baking soda, setengah sendok teh garam, dan juga setengah sendok teh cinnamon bubuk atau bubuk kayu manis. Kita aduk sampai tercampur. Kalau udah tercampur, selanjutnya kita tambahkan ke dalam adonan. Kita tambahkan dengan 2 tahapan sambil dimixer dengan kecepatan paling rendah. Dan untuk memixernya cukup sampai bahan keringnya tercampur rata aja, jadi jangan overmix. Nanti kalau overmix hasilnya malah jadi kurang ngembang ya teman-teman. Nah, kalau udah mulai tercampur, langsung kita bantu aduk pakai spatula untuk memastikan semua bahannya udah tercampur rata. Selanjutnya siapkan pisang. Di sini Umi pakai 450 gram pisang ambon, kemudian kita haluskan. Boleh sampai halus banget atau kalau pengen ada teksturnya bisa dihaluskan asal aja. Aduk sampai pisangnya tercampur rata sama adonan. Kita aduk perlahan aja pakai spatula. Dan kalau udah mulai tercampur rata, bisa diperhatikan konsistensinya cukup kental dan agak bergerindil dari pisangnya ya teman-teman, karena tadi pisangnya nggak Umi haluskan sampai benar-benar halus. Tuang adonan ke dalam loyang. Di sini loyangnya Umi pakai loyang persegi ukuran 20 x 20 kali tingginya 7 cm. Loyangnya kita oles tipis pakai margarin di seluruh sisinya, kemudian dialasi pakai baking paper. Supaya permukaannya rata, di sini Umi bantu ratakan pakai tusuk sate. Selanjutnya adonannya siap untuk di oven. Sebelum dimasukkan adonan, pastikan ovennya sudah dipanaskan dulu selama kurang lebih 10 menit. Kalau suhu oven sudah stabil, selanjutnya masukkan adonan dan lanjut kita oven di suhu 180 derajat Celcius selama kurang lebih 40 menit. Setelah di oven selama kurang lebih 15-20 menit, kita hentikan dulu proses pengovenannya, tinggal menekan aja tombol power pada oven Vienta. Selanjutnya kita keluarkan sedikit loyangnya. Tambahkan dengan irisan pisang ambon. Ini pisang ambonnya sudah Umi iris tipis-tipis ya teman-teman. Irisan pisangnya kita susun aja di atas adonan seperti ini. Nyusunnya asal aja supaya kelihatan lebih estetik. Kita lanjutkan proses pengovenannya lagi dengan menekan tombol power kembali.
Ovennya canggih banget ya teman-teman dengan digital touch, desain yang keren dan elegan, memiliki 14 menu dalam satu oven dan kapasitasnya cukup besar yaitu 30 liter. Smart Oven Vinta ini pemanasannya juga stabil dan merata, jadi untuk pembuatan bolu, cake, ataupun roti bakalan jadinya bagus banget dan hasilnya anti gagal. Setelah di oven selama kurang lebih 40 menit, ini bagian permukaannya belum kecoklatan ya teman-teman. Akan Umi pindahkan, tadinya ada di rak bawah, selanjutnya Umi pindahkan di rak tengah. Selanjutnya kita oven kembali, masih di suhu yang sama, 180 derajat Celcius, dan kita oven selama kurang lebih 30-40 menit atau sampai banana breadnya matang. Pas kita buka ovennya, aromanya langsung wangi banget. Ciri-ciri banana bread yang sudah matang, permukaannya berwarna kecoklatan, dan banana breadnya sudah mulai terlihat merenggang dari loyang. Cakep banget ya teman-teman, pisangnya juga nggak tenggelam karena kita tambahkan pisangnya saat kondisi dari banana breadnya udah setengah matang. Kelihatan banget meskipun sedikit brownie, tapi teksturnya lembut dan moist. Kalau udah dingin, baru banana breadnya siap untuk kita potong-potong. Banana bread ini lebih enak lagi kalau kita sajikan di keesokan harinya. Jadi kalau misalnya kita bikin hari ini di siang hari, keesokan harinya pagi atau siangnya baru kita makan, itu teksturnya akan lebih lembut dan lebih moist. Nah, kalau teman-teman pengen warnanya nggak mau terlalu brownie, untuk penggunaan palm sugar atau brown sugar bisa dihilangkan atau bisa diganti pakai gula pasir semua. Tapi kalau teman-teman pakai brown sugar atau palm sugar memang warnanya agak brownie, tapi rasanya tuh akan lebih legit, lebih lembut juga untuk teksturnya. Kalau mau dijual bisa dikemas pakai plastik OPP. Plastik OPP ini banyak banget dijual di TBK atau kalau mau yang bermotif bisa beli aja di e-commerce. Tampilannya jadi cantik dan kelihatan lebih rapi. Langsung aja kita cobain, ini teksturnya tuh padat teman-teman tapi lembut dan moist banget. Dari sobekannya kelihatan banget kalau banana breadnya benar-benar lembut dan moist, apalagi ditambah sedikit tekstur dari pisang yang Umi hancurkan tuh nggak terlalu hancur. Ini benar-benar enak banget dan recommended. Rasa manisnya tuh pas, rasa pisangnya benar-benar berasa, aromanya wangi banget, teksturnya padat tapi berasa lembut dan moistnya. Tampilannya juga cantik, dan kalau teman-teman pernah beli banana bread di Starbucks, tampilan dan rasanya benar-benar mirip banget. Kalau teman-teman suka tekstur dari bolu pisang yang padat, lembut, moist, terus rasanya tuh pisang banget, ini cocok untuk kalian. Tapi kalau teman-teman lebih suka tekstur dari bolu pisang yang lebih ringan, lembut juga, tapi pisangnya tuh nggak terlalu berasa, teman-teman bisa bikin bolu pisang yang pernah Umi bikin juga. Nah, yang ini teman-teman gambarnya yang ini. Nanti untuk linknya bisa langsung diklik aja di pojok kanan atas. Dan kalau misalnya Umi disuruh milih, Umi lebih milih yang teksturnya padat, lembut, moist, tapi rasa pisangnya itu berasa banget. Jujur, Umi suka banget sama resep ini dan gak akan berpaling deh kayaknya dari resep ini. Bener-bener wangi, enak banget, teksturnya tuh lembut. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.